101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listener. Kembali berjumpa bersama saya Mirza Arianti di hari ini. Dan saat ini Smart Listener kita bersama dengan Pertamina. Ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yang sudah 6 dekade ada di Indonesia dan keberadaannya ini mendorong sektor-sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Dan untuk hari ini kita akan ngobrol dengan tamu spesial saya. Pertama saya langsung saja menyapa, di sini ada Bapak Raditya Reviandi SD, SBM Rayon 2 Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya manggilnya Mas ya. Kayaknya Mas Revi ya. Iya, betul. Ya, selamat pagi Mas Revi. Selamat pagi, Bu. Ya. Dan juga di sini kita sudah kedatangan juga Bapak Zainal Abidin, Ketua Organda Makassar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainal. Pagi Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah, agak serat-serat ini suara Mbak. Serak-serak tapi tetap semangat nih Pak. Iya, iya, iya. Baik, dan selanjutnya kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi kalau Anda yang ingin bertanya itu langsung aja di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, untuk hari ini kita membahas terkait subsidi tepat My Pertamina, tentu bersama dengan Pertamina Patra Niaga. Dan langsung saja nih ya, saya pertama mohon izin dulu ya Pak Zainal, saya langsung saja ke Mas Revi dulu. Ya Mas Revi, Pertamina dengan program subsidi tepat My Pertamina. Sebelum kita masuk untuk programnya, mungkin dari Mas Revi dulu ini bisa memberikan sedikit gambaran dulu nih ya, untuk penyaluran BBM untuk saat ini untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya ini seperti apa Mas Revi? Baik, terima kasih Bu. Izin saya jelaskan untuk saat ini pembelian BBM subsidi khususnya biosolar dan pertalite ya, itu sekarang masih berjalan seperti sebelumnya. Sejak Juli 2022 itu untuk kendaraan wajib dicatat nomor polisinya, lalu dari situ baru bisa membeli seperti biasa. Nah, program kami yang disebut subsidi tepat ini, kami ingin bisa lebih untuk tepat sasaran Bu, intinya sih ya, tepat sasaran ya. Jadi latar belakangnya adalah untuk agar masyarakat yang memang berhak untuk menikmati BBM subsidi ini bisa lebih senggang lah ya, jadinya membeli untuk BBM subsidi dan mengurangi atau meminimalisir adanya penyalahgunaan. Nah, jadi untuk saat ini sih masih seperti itu, jadi masih hanya mencatat nomor polisi, lalu bisa membeli maksimal 200 liter untuk yang kendaraan truk roda 6 ke atas, atau kalau kendaraan pribadi bisa sampai 60 liter. Jadi itu ya salah satu hal yang melatar belakangi sehingga adanya program subsidi tepat My Pertamina. Baik, mungkin untuk Mas Revi juga nih ya, itu bisa menjelaskan nih kalau program yang dikeluarkan untuk saat ini merupakan program yang memang itu sudah diinformasikan dari tahun lalu atau bagaimana nih Mas Revi? Iya betul Bu, mungkin kalau teman-teman masyarakat bisa tahunya saat di sekitar pertengahan tahun 2022 sempat heboh terkait adanya kewajiban membeli BBM subsidi melalui aplikasi My Pertamina. Nah, waktu itu sudah kami luruskan bahwa itu bukan melalui aplikasi tapi hanya sebuah media, melalui website pun juga bisa untuk mendaftarkan kendaraannya. Tapi masyarakat masih bisa bebas membeli BBM dengan syarat untuk dicatat nopolnya saja. Tapi kita sudah mengajak masyarakat untuk bisa segera mendaftar kendaraannya, sehingga nanti saat implementasi subsidi tepat ini secara full dan nasional, itu masyarakat juga sudah memiliki QR-nya yang nanti akan menjadi kewajiban untuk membeli BBM subsidi. Baik, tentu ya kita juga
ingin mengetahui ya untuk persyaratannya nantinya untuk bisa mengakses adanya BBM subsidi ini seperti apa. Dari Mas Revi untuk BBM subsidi itu apa sih sebenarnya dan apa sih persyaratan yang memang harus dilakukan oleh masyarakat, Mas? Baik, mungkin saya izin menegaskan ya bahwa ini masih biosolar ya Bu ya. Jadi oke. Pertalite ini masih bebas, tapi yang kita fokuskan saat ini untuk program subsidi tepat adalah di biosolar. Biosolar. Nah, untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan itu cukup KTP, STNK, serta foto kendaraannya. Jadi itu cukup di foto aja, KTP di foto, STNK di foto yang terbaca jelas kendaraannya. Lalu itu tinggal web visit subsiditepat.mypertamina.id. Nah, ini di sana tinggal mendaftarkan menggunakan NIK. Ya, jadi di situ daftar seperti layaknya media sosial ya. Jadi daftar dulu dengan identitasnya adalah NIK. Setelah sudah terdaftar ID NIK-nya, baru bisa mendaftarkan kendaraannya dengan memberikan foto STNK dan kendaraan-kendaraannya. Oke, itu merupakan persyaratan ya. Jadi untuk subsidi ini baru solar ya, biosolar ya. Betul Ibu, biosolar. Baru biosolar. Nah, ini merupakan salah satu program yang memang untuk informasinya kan dari tahun lalu nih. Untuk animo masyarakat sendiri untuk mendaftarkannya itu bagaimana? Sekarang yang tercatat itu sudah berapa jumlah kendaraan? Untuk di Sulawesi Selatan ini termasuk Makassar ini apakah memang percontohan atau gimana nih Mas Revi? Untuk di Makassar sendiri sebetulnya kita sudah di bagian tahap akhir ya Bu ya. Jadi sebelumnya ini sudah berjalan di Jamali, Jawa Madura, Bali, lalu secara bertahap di kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Nah, sebelumnya itu sudah ada beberapa istilahnya fase, beberapa kabupaten terakhir tuh di Sulut, Sulawesi Utara, Manado dan Palu. Lalu kemudian untuk Makassar atau Sulawesi Selatan sendiri ini berjalan per tanggal 21 Maret. Besok ya? Iya. Oh. Besok ya? Besok. Tapi ini masih di tahap keduanya ya. Kita sebutnya subsidi tepat full cycle. Jadi untuk masyarakat yang sudah bisa punya QR, sudah bisa membeli sesuai dengan aturan BPH Migas nomor 4. Nah, untuk yang masih belum terdaftar atau masih input nopol seperti biasa, itu masih bisa membeli Bu, tapi hanya bisa 20 liter. Dibatasi sebanyak 20 liter per hari. Per hari ya. Baik, dari Mas Revi saya izin lagi ke Pak Zainal. Pak Zainal, ini Pertamina ya melaunching adanya program My Pertamina subsidi tepat ini. Dari teman-teman Organda sendiri bagaimana nih menyikapi dengan adanya program dari Pertamina ini Pak Zainal? Oke, terima kasih. Jadi dari Organda, kami dari Organda sudah di tahun lalu Bu, ya tepatnya dari bulan Juli Agustus kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan akan adanya pemberlakuan My Pertamina dalam hal salah satu syarat untuk bagaimana pembelian BBM itu dengan menggunakan barcode untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Itu baik dengan pengguna angkutan BBM solar maupun Pertalite. Nah, kedua-duanya ini dari tahun 2002 Juli itu yang pertama di Sulawesi Selatan khususnya Makassar adalah itu angkutan kota yang kita dorong untuk langkah awal mendaftarkan kendaraannya untuk mendapatkan barcode. Dan alhamdulillah sampai pada hari ini itu di atas 50% telah kita daftarkan. Namun memang barcode-nya belum keseluruhan untuk didapatkan, tetapi sudah banyak yang menggunakan barcode untuk angkutan kota.
Jadi kita lihat itu angkutan kota pada saat dia mengisi BBM, langsung dia perlihatkan barcode-nya. Kita PT-PT juga bisa. Artinya secara tidak langsung mendorong mobil kendaraan pribadi yang lain memperlihatkan bahwa itu PT-PT bisa dia daftar, kenapa kok kita tidak daftar. Itu satu. Sehingga di tahun 2002 itu kita tetap lakukan sosialisasi kepada mereka semua, apa maksud tujuannya ini barcode, seperti apa nanti tujuannya untuk kita gunakan barcode untuk mendapatkan BBM bersubsidi, dan seterusnya kita sudah sampaikan mulai sosialisasi. Nah, terlepas dari itu, karena ini ada dua namanya BBM bersubsidi, solar dengan pertalite, maka kemarin terakhir ini kita di tanggal 1 Maret kita melakukan sosialisasi yang dihadiri kurang lebih 250 orang pengusaha di Sulawesi Selatan, terkhusus yang ada di daerah Maminasata, bahwa pemberlakuan dan penggunaan barcode untuk mendapatkan barcode itu kita sampaikan mereka semua, sehingga alhamdulillah memang ramai karena di sini banyak kepentingan pribadi. Ya, dalam artian misalnya kami ini kendaraan saya wajib menggunakan 200 liter. Kan begitu. Nah, bagaimana kalau dalam perjalanan kami ini tidak cukup 200 liter, di mana saya harus beli? Ya kan begitu. Jadi banyak pertanyaan yang perlu memang kita jawab pada hari itu, dan alhamdulillah bisa clear persoalan itu. Nah, memang ada beberapa persoalan yang akan dihadapi, bahwa sampai hari ini kendaraan itu tidak semua kendaraan itu punya STNK asli. Ada sih STNK asli tapi hilang. Karena hilang, maka bukti kehilangan fotokopi juga tidak ada. Sementara yang mau didaftarkan mendapatkan barcode itu adalah KTP, kemudian STNK asli, kemudian foto kendaraan. Artinya dua sudah terpenuhi, tapi satu identitas kendaraan yang belum terpenuhi. Sehingga ini juga menjadi persoalan. Ya kan gitu. Lalu ada fotokopi, tetapi fotokopinya kabur. Kan masalah lagi. Mereka sih siap mendaftar, sudah 2-3 kali didaftarkan. Kemudian ada fotokopi jelas, tapi tidak terinput dan tidak ada verifikasinya. Jadi ini juga menjadi masalah. Lalu pada saat mereka ini mau menggunakan BBM di SPBU, karena belum muncul barcode tapi sudah berulang kali didaftarkan, maka jatuhnya di angka 20 liter. Kan gitu. Inilah yang akan menjadi masalah. Setelah 20 liter ini, kemudian targetnya dia mau Kopolopo. Otomatis kendaraan itu tidak bisa bergerak kan, hanya sampai di Maros paling jauh, Pangkep paling jauh habis BBM-nya, maka dia harus bermalam di sana, besoknya lagi baru bisa beli. Kan begitu. Nah, inilah yang menjadi, sehingga ada saran saya di Pertamina, bahwa mereka berikanlah kemudahan mereka. Mereka ada bukti telah melakukan pendaftaran dan apakah itu fotokopi, apakah itu asli atau fotokopi, tapi belum ada verifikasi dari sistem, maka berikanlah dia, karena mereka sudah berupaya dan berusaha untuk mengikuti program ini. Kan sebenarnya itu kan program itu. Lalu dia hanya fotokopi, tetapi tetap menjadi catatan buat mereka bahwa anggaplah ini fotokopi. Kami bisa diberikan kesempatan, oke. Karena ini hilang STNK, maka ada proses duplikat. Ya, maksudnya begitu. Masa hilang terus mau digunakan kan? Sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun hilang, masa tidak diduplikat? Nah, ini ada program, harus ada STNK asli untuk didaftar. Maka berikanlah dia kesempatan 1 minggu paling lama, ya 1 minggu paling lama untuk dia daftarkan, ya duplikatkan kendaraan STNK yang hilang itu di Samsat, sehingga bisa muncul aslinya lalu didaftarkan. Itu jadi solusi seandainya besok ini kita launching BBM solar, lalu ada yang persoalan yang terjadi seperti yang saya katakan tadi, maka itu bisa diberikan 1 minggu ke depan, oke, dalam bentuk sosialisasi ini. Berarti di tahapan kedua, minggu kedua di
apa ini di Maret ini, kalau di Maret ini minggu terakhir Maret ini itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan ini hilang STNK, tidak ada lagi tidak punya barcode contohnya ya. Kita berikan kesempatan setelah launching bahwa kalau launching ini memang sudah harus diberlakukan barcode untuk BBM bersubsidi tepat subsidi tepat kepada biosolar. Namun yang sudah mendaftarkan lalu belum verifikasi ya, maka itu masih dikasih kesempatan 1 minggu. Lalu yang hilang tidak mau terinput dan lain-lain, maka diberikan kesempatan untuk melakukan duplikat 1 minggu ke depan. Karena itu kan prosesnya 1 hari 2 hari bisa selesai. Ya itu, jadi itu persoalan-persoalan yang seperti itu yang menurut kami yang perlu kita coba berikan solusi sehingga masyarakat ini betul-betul yakin bahwa memang barcode ini ada sebuah bentuk kepedulian terhadap masyarakat pengguna yang berhak mendapatkan itu. Kecuali kalau memang yang tidak berhak ya buat apa? Ya kan? Karena namun demikian yang berhak maupun tidak ini saat ini Mas Fadli barangkali bahwa peraturan presiden itu ya, keputusan presiden itu ya, Perpres itu ya, peraturan presiden itu sementara direvisi, siapa yang layak, siapa yang tidak layak untuk mendapatkan My Pertamina tepat ini, subsidi tepat ini. Ya, itu ya. Jadi itu ya, itu masih berproses ya Pak Zainal ya, itu masih berproses ya. Baik, kita masih lanjut lagi dan Smart Listener untuk Anda yang ingin bertanya silakan itu live chat ya di channel YouTube Smart Ava Makassar, dan kita akan kembali lagi ya masih bersama dengan Pak Zainal dan juga ada Mas Revi di sini. Nah, Smart Listener, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih bersama dengan Pertamina. Ya, kita masih membahas mengenai subsidi tepat dan My Pertamina bersama Pertamina Patra Niaga, dan masih bersama dengan Mas Revi dan juga Pak Zainal di sini. Tadi Pak Zainal ini sudah memberikan beberapa seperti apa ya untuk permasalahan-permasalahan ya pada saat Pertamina ini untuk program subsidi tepat ini itu dari tahun 2022 ya. Beraneka macam apa ya dari permasalahan-permasalahan ya dari angkutan umum ya Pak. Iya, angkutan umum. Nah, dari Organda itu seperti yang diinformasikan oleh Pak Zainal tadi, dari teman-teman Organda itu ternyata untuk bisa mendapatkan subsidi tepat dari Pertamina ini itu ada banyak hal kendala ya. Salah satunya adalah seperti Pak Zainal tadi informasikan terkait untuk STNK ya, yang hilang ya dan berbagai hal lainnya. Nah, dari Pertamina sendiri bagaimana nih untuk menyikapi hal-hal yang didapatkan teman-teman dari Organda ini? Baik, terima kasih. Untuk kendala-kendala yang pernah yang disampaikan Pak Zainal ini memang sudah kita alami Bu saat sosialisasi tanggal 1 Maret itu. Jadi waktu itu selain kita sosialisasi, kita juga menyediakan ada booth atau posko gitulah ya. Jadi teman-teman Organda yang semuanya ikut sosialisasi itu juga bisa langsung sekalian mencoba untuk mendaftarkan kendaraan-kendaraannya. Jadi dengan pengalaman langsung mendaftar sendiri dibantu sama teman-teman kami di sosialisasi itu menjadi perbekalan juga untuk bisa mensosialisasikan dan mengajak anggotanya yang lain untuk mendaftar. Jadi kendala-kendala yang sudah dialami itu pun juga sudah dikomunikasikan kepada kami dan memang sudah ada jalannya untuk memang hanya bisa untuk diurus dulu ke Samsat itu untuk STNK-nya yang misalnya hilang atau duplikat itu. Jadi memang harus dokumen resmi gitu ya Bu ya. Jadi memang pengurusan STNK ini sudah berjalan dari tanggal 1 Maret itu. Jadi dan sekarang pun di SPBU sejak 2 minggu yang lalu kita sudah mensimulasikan di beberapa SPBU untuk masyarakat bisa mendaftar dulu. Jadi jangan sampai tanggal 21 ini pun sudah baru menjadi masalah gitu Bu ya. Jadi kita sudah mengajak dari 2 minggu yang lalu ini untuk masyarakat coba dari sekarang untuk mendaftar. Kalau memang ternyata ada dokumen yang tidak lengkap, maka bisa segera diurus sebelum tanggal 21 ini gitu. Dan memang secara luas data per hari ini termasuk transaksi kemarin hari Minggu ya yang mendaftar, nggak hanya yang mendaftar tapi justru transaksi di SPBU ini sudah mencapai 80% menggunakan QR. Jadi untuk di terakhir saya periksa itu di tanggal 18 Maret itu kalau nggak salah sekitar di Sulawesi Selatan itu udah sekitar 100.000 kendaraan yang sudah mendaftar. Ya dari itu kan 80%-nya ya, jadi mungkin sekitar dari 130-130 ribu kendaraan, 100 ribunya ini sudah terdaftar. Jadi insya Allah ini untuk kedepannya lagi tidak akan terlalu banyak kendala ya Bu ya. Jadi kita pun sudah sigap, kita sudah ada tim untuk adminnya terkait kendala-kendala yang sudah dialami di masyarakat. Teman-teman SPBU semua ini membuat posko juga Bu. Jadi kalau masyarakat mengalami kesulitan dalam mendaftar sendiri, maka bisa datang aja ke SPBU kami, minta bantuan untuk mendaftar. Nanti dibantu oleh SPBU. Nah, apabila misalnya ada kendala pun SPBU ini langsung komunikasi ke kami. Jadi langsung dibantu nanti oleh admin kami. Seharusnya untuk pendaftaran itu apabila lancar cukup sekitar 7 menit udah keluar Bu QR-nya. Jadi tidak butuh waktu yang lama sekian hari kerja gitu, enggak. Jadi kita sudah sampai tim kami di pusat pun juga sudah memiliki tim yang
mumpuni ya gitu. Jadi untuk menghandle kendala-kendala seperti ini sudah bisa ditangani dengan cepat gitu Bu. Oke, baik. Itu ya, bagaimana Pak Pak Zainal, teman-teman di lapangan ini bagaimana Pak dengan kendala yang dihadapi? Ini katanya langsung Pak ke Pertamina saja katanya. Iya, Nah, jadi bagaimana, Pak? terima kasih. Memang Organda dalam koordinasi komunikasi selama ini dengan Pertamina alhamdulillah sangat sangat bagus. Setiap ada aspirasi dari anggota kami, saya langsung teruskan ke manajemen Pertamina yang selama ini kami sama-sama jalan sosialisasi di lapangan. Hal-hal yang disampaikan tadi oleh Mas dari Pertamina bahwa memang Organda sendiri yang minta bagaimana supaya pelayanan untuk memaksimalkan pendaftaran My Pertamina ini terkhusus di angkutan barang, truk dan lain-lain, maka dibukalah bot atau pendaftaran di seluruh SPBU yang ada di daerah Meminasata atau dalam hal ini di Kota Makassar. Kita sudah sampaikan juga kepada baik dari komunitas angkutan barang, ketua-ketua ekspedisi dan lain-lain, maupun secara perorangan-perorangan yang perusahaan angkutan barang yang kebetulan kami punya hubungan emosional atau kedekatan oleh mereka semua. Kami dari Organda sudah memaksimalkan untuk melakukan pendaftaran. Nah, lalu kalaupun ada persoalan, memang pihak Pertamina sudah memberikan ruang kepada Organda maupun anggotanya untuk datang di satu titik, yaitu titik yang tidak bisa didaftar oleh SPBU lain, maka diarahkan untuk mendaftar di SPBU yang ada di Ratulangi. Jadi di sana menurut teman-teman dari Pertamina itu posko atau bot induk yang bisa didaftarkan, yang tidak bisa didaftar di SPBU yang lain. Jadi nah, memang itu luar biasa loh pelayanan Pertamina yang diberikan kepada pengusaha angkutan atau angkutan pribadi maupun angkutan barang yang pada hakikatnya bagaimanalah untuk bisa mendapatkan barcode dan bisa memanfaatkan yang hak yang layak mendapatkan memang subsidi tepat untuk dari Pertamina. Saya rasa luar biasa yang dilakukan Pertamina. Ya, jadi memang ini sudah sudah ada hal-hal yang diterima dari Organda dan itu akhirnya itu bisa dikomunikasikan ya. Ya, oke. Mas Revi tadi seperti informasikan ya. Jadi memang ada kriteria khusus ya untuk bisa mendapatkan subsidi tepat ini. Pertalite ini belum ya, tapi tahapan untuk saat ini adalah solar ya. Nah, saya ingin tahu juga nih Mas Revi, untuk yang mendapatkan subsidi ini kan kendaraan pribadi ataukah juga angkutan operasional perusahaan itu bisa juga mendapatkan? Bagaimana Mas? Jadi untuk kriteria dari kendaraan yang berhak untuk membeli BBM subsidi ini kita mengacu di Perpres 191 Ibu. Ya, seperti apa itu? Jadi kendaraan pribadi roda 4 itu boleh bisa dengan kuota sekitar 60 liter per hari. Lalu ada juga kendaraan penumpang atau barang dengan roda 4 itu sekitar 80 liter per hari. Kemudian ada juga untuk kendaraan truk muatan barang atau penumpang roda 6 atau lebih itu sekitar 200 liter per hari. Nah, ada juga beberapa instansi yang bisa membeli BBM subsidi yaitu dari petani, nelayan, pelaku UMKM ataupun puskesmas dan rumah sakit dengan kriteria tertentu gitu ya Bu ya. Ada juga untuk
beberapa hal yang tidak beberapa kendaraan yang secara spesifik tidak diperbolehkan, itu seperti mobil dinas kenegaraan yang plat merah tulisan putih, lalu TNI Polri, kemudian ada mobil tangki, mobil semen yang kayak molen itu Bu, semen cair itu, lalu kendaraan pembawa gas LPG ya. Jadi intinya sih mobil-mobil tangki kami itu tidak diperbolehkan untuk memberi subsidi, tapi ya seperti truk tronton atau kendaraan umum seperti bak sampah, damkar, ambulans itu boleh Bu. Jadi yang plat merah tulisan putih yang boleh hanya yang untuk umum itu Bu ya, untuk bak sampah, damkar, ambulans itu masih itu bisa. memang bergerak untuk masyarakat gitu. Betul, ya. jadi itu diperbolehkan. Jadi itu boleh Ya. ya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Zainal. Tadi seperti informasikan Pak Zainal, kalau semuanya dari teman-teman ya biasanya itu membawa misalnya ya melakukan perjalanan keluar kota. Nah, ini kan untuk jatahnya itu kan 20 liter ya per hari, Pak. Untuk yang subsidi ini ya. Yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap. Yang belum mendapatkan barcode. Yang belum mendapatkan Yang belum mendapatkan barcode setelah launching. Setelah launching. Setelah launching. Oke. Tadi seperti informasikan juga oleh Pak Zainal ya, bahwa misalnya nih ya, ini kan untuk subsidi tepat ini itu ada pembatasannya untuk pembelian per hari itu berapa liter? 20 nanti. 20 liter. Ya, untuk besok ini. Untuk besoknya, misalnya kalau hari ini itu mendapatkan 20 liter, kemudian ingin melakukan perjalanan lagi besoknya, itu harus daftar lagi atau gimana? Oh enggak, pendaftaran ini sekali aja Bu. Sekali aja. Sekali aja. Lalu nanti setelah mendaftar akan diterbitkan QR code atau barcode gitu ya. Gitu ya. Nah barcode inilah menjadi identitas kendaraan tersebut. Untuk mengisi lagi? Untuk mengisi, untuk kembali. beli BBM. Jadi nanti prosedurnya setelah ini adalah masyarakat bisa memprint QR code untuk kendaraannya. Lalu itu bisa dibawa setiap kali atau taruh aja di dashboard gitu ya, atau ditaruh di sunroofnya ya, itulah di dalam kendaraan. Kalau membeli nanti tinggal ditunjukkan saja QR code-nya, nanti itu di-scan oleh alat EDC kami di SPBU. Di situ langsung keluar identitas kendaraannya. Nah, apabila sudah sesuai memang kendaraannya, misalnya ya mobil Panther platnya sekian-sekian sudah sesuai, maka bisa membeli. Oke, jadi itu ya. Tahapannya seperti itu. Semacam kayak kartu tol mungkin ya. Betul. Jadi tidak usah kayak bawa uang tunai, itu aja langsung di-scan gitu ya. Oh ya, bisa pakai tunai, bisa pakai link aja, GoPay melalui aplikasi My Pertamina itu bisa, Ibu. Oke, untuk pembeliannya ya. Oke. Baik. Kemudian ya, itu tadi ya seperti diinformasikan oleh Mas Revi tadi, jadi memang ada kendaraan-kendaraan khusus yang bisa mendapatkan untuk subsidi ini. Nah, untuk registrasi subsidi tepat khusus untuk corporate, nah itu gimana caranya? Untuk corporate ini kita bisa Bu, jadi syaratnya cukup NPWP-nya saja yang ada untuk perusahaan, lalu kendaraannya ini atas nama, di STNK itu atas nama perusahaan di NPWP-nya itu yang sesuai. Nah, dari sini bisa mendaftar sekitar 50 kendaraan. Bagi perusahaan yang ternyata memang kendaraannya lebih dari 50, bisa hubungi kami langsung ke Pertamina, nanti biar kita bantu terkait pendaftaran kendaraan-kendaraannya. Oke, gitu ya. Tadi ya seperti diinformasikan juga nih Pak Zainal bahwa nanti besok ya tanggal 21 ya. Nah itu launchingnya. Nah gimana nih untuk konsepnya nanti di 21 besok nih? Saya luruskan sedikit dulu tadi. Ya silakan. Yang silakan. 20 liter. Iya 20 liter. Jangan sampai dibilang nanti pembelian hanya 20 liter. Ya. Jadi apa yang dikatakan tadi bahwa kriteria untuk mendapatkan berapa liter itu sudah jelas. Bahwa 6 roda ke atas angkutan barang, angkutan orang itu 200 liter ya. Untuk pribadi 60 liter. Untuk ada KDP yang ini ada yang 80 liter. Yang mana yang dimasuk 20 liter? Yang dimasuk akan diberikan 20 liter. Tidak diberikan 60 liter.
tidak diberikan 80 liter atau 200 liter apabila dia tidak menggunakan barcode. Oleh karena itu, ini akan diberlakukan setelah launching besok. Setelah launching besok ini, yang tidak lagi punya, yang belum punya barcode khusus angkutan pengguna biosolar, maka dia hanya bisa diberikan oleh SPBU, ya petugas SPBU ini hanya 20 liter. Ya pembatasan karena dia belum memiliki barcode. Namun demikian, kami dari Organda ya menyampaikan bahwa berikanlah dia tahapan. Kalau nanti besok tanggal 21 di launching, lalu masih ada angkutan barang yang saya maksud tadi, bahwa sudah berapa kali didaftar ya karena tidak ada STNK asli atau apalah kendalanya, tidak ada KTP-nya adalah lain, maka perlu diberikan tahapan. Tahapannya itu tidak usah diberlakukan 20 liter. Tahapan pertama ini anggaplah di minggu masuk di 1 April, ya kan? Tidak ada lagi angkutan pengguna solar yang tidak berbarcode. Kayak begitu ya. Makanya dia akan berusaha yang selama ini belum dikasih kebijakan mengikuti tahapan 1 April tidak ada lagi. Karena Anda sudah diberikan kesempatan terakhir untuk melengkapi berkasnya. Berkasnya. Jadi dia mau mengadu kemana, kita kan sudah memberikan ruang. Ya itu maksud saya. Karena sudah dimediasi gitu sudah Pak dimediasi. Karena bagaimanapun juga kita harus berjuang menyampaikan aspirasi mereka. Kalau sudah dikasih kesempatan, berarti Anda yang sia-siakan kesempatan itu. Tapi kalau misalnya tahu Pak Zainal ada banyak hal kendala Pak, terus belum bisa dilengkapi juga, apakah ada perpanjangan waktu? Oleh karena itu, segala sesuatunya ada induk pengaduan, yaitu di SPBU Ratulangi. Sehingga pasti akan terjadi ini bentuk kendala sehingga ini tidak bisa. Berarti yang tangani langsung bukan Organda, bukan pengusahanya, tetapi Pertamina-nya langsung. Ya sejauh mana pun juga pasti Pertamina akan memberikan ruang. Oh iya seperti ini modelnya ini. Kebijakannya memang, seperti apa. Karena kita sudah berusaha bagaimana. Itu yang dimaksud bagaimana komunikasi koordinasi untuk memantapkan program ini supaya ini bisa jalan dan sukses. Dari segala upaya, segala persoalan mari kita rampung semua, dudukkan sama saya sehingga ini bisa jalan. Itu seperti itu. Mas Revi, ada yang sampaikan Mas Revi? Iya, mungkin saya ingin menekankan kembali terkait program kami ini ya Bu ya. Jadi untuk masyarakat umum, kami ingin tekankan bahwa di sini ada peran email yang cukup penting. Soalnya terkait pendaftaran ini kadang banyak keluhan bahwa sudah ditunggu QR-nya tapi tidak keluar. Nah, ini sebenarnya banyak informasi yang disampaikan melalui website itu adalah ke email. Jadi ke email masyarakat ya yang mendaftar, apabila ada kekurangan misalnya mungkin STNK-nya blur, tidak terbaca gitu ya Bu ya, atau ada kendala lainnya, maka itu akan disampaikan melalui email. Jadi masyarakat bisa cek emailnya. Apabila memang dirasa kok QR saya tidak keluar-keluar. Nah terus apabila memang ada kendala lainnya, misalnya nih udah daftar terus emailnya lupa atau passwordnya lupa. Nah ini bisa dilaporkan. Saat ini kita ada boothnya di Ratulangi, SPBU Ratulangi di Makassar, atau bisa ke 135 atau bahkan juga lapor aja ke SPBU, nanti biar SPBU yang lapor ke kami. Jadi ntar kita bantu untuk mereset emailnya itu. Jadi kendala-kendala yang seperti ini yang kemungkinan kan kerap keluar gitu ya di lapangan, sudah kita sudah kita antisipasi untuk bisa keluhan-keluhan ini tersampaikan ke kami dan bisa kita langsung segera tindak lanjuti gitu Bu. Jadi berharap bahwa masyarakat kendalanya sangat minimum terkait pendaftaran kendaraannya ini untuk dapat barcode. Oke, baik. Kita masih ada waktu ya, kurang lebih 10 menit lagi ke depan ya. Baik, untuk
subsidi tepat ini kan karena besok di launching di tanggal 21 Maret ya. Mungkin bisa di-announce lagi nih Mas Revi untuk mereka yang belum mendapatkan QR code-nya. Ya, ini gimana nih untuk pendaftarannya baik yang pribadi ya ataupun corporate. Nah, ini gimana caranya? Oke. Baik, teman-teman bisa mendaftar di subsiditepat.mypertamina.id. Saya ulangi lagi, subsiditepat.mypertamina.id. Nah, di website ini bisa diakses melalui HP atau dari laptop, komputer, dari browser manapun ya. Nah, dari situ nanti bisa mendaftarkan dulu NIK-nya dengan email. Lalu dari situ baru bisa mendaftarkan kendaraannya dengan memfoto STNK dan kendaraannya. Lalu untuk apabila misalnya sudah selesai mendaftar, sudah submit semua data, tapi QR-nya belum keluar, maka bisa cek dulu di email apakah ada kekurangan atau apapun. Seharusnya hanya dalam beberapa menit itu QR sudah keluar. Kalau memang sudah sesuai gitu ya Bu ya, datanya memang kendaraannya yang berhak dan datanya juga sudah sesuai, maka itu langsung keluar QR-nya. Apabila ada kekurangan atau apapun bisa cek di email. Apabila ada kendala lainnya bisa dilaporkan ke SPBU di Ratulangi atau ke 135. Itu kontak center kami. Ya, itu ya. Dan sekali lagi Smart Listeners, untuk Anda yang ingin bertanya langsung aja ya untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, dari Mas Revi saya kembali lagi nih ke Pak Zainal ya. Dari beberapa informasi yang disampaikan oleh Mas Revi tadi, kira-kira untuk kedepannya ya, dari harapan Pak Zainal sendiri dengan adanya subsidi dari Pertamina ini, khususnya untuk tahapan pertama ini adalah solar ya. Ya, ini bagaimana nih harapan teman-teman dari Organda, Pak Zainal? Ya, jadi yang pertama, semoga dengan adanya perubahan atau pengawasan yang akan dilakukan oleh manajemen Pertamina, terkhusus diupayakan seluruh pengguna biosolar khususnya angkutan orang maupun angkutan barang. Yang pertama lakukanlah pendaftaran sehingga tidak terjadi hal-hal yang kurang diinginkan di SPBU pada saat melakukan pengisian BBM biosolar maupun pertalite karena tidak terpenuhinya syarat yaitu My Pertamina. Makanya kami dari Organda menyampaikan kepada teman-teman agar seluruhnya cepat didaftarkan agar insya Allah kota yang akan diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini Pertamina ini bisa terrealisasi sampai di akhir tahun dengan orang-orang yang betul-betul yang berhak saja mendapatkan subsidi tepat itu dengan adanya barcode. Makanya kita di angkutan memperlihatkanlah dukungannya kita kepada pemerintah, kepada Pertamina bahwa di angkutan baik angkutan orang maupun angkutan barang itu sangat mendukung program My Pertamina ini untuk tepat subsidi ya agar betul-betul kita juga mendapatkan harapan pada saat di akhir tahun dan lain-lain. Karena jujur di akhir tahun selalu kota BBM itu baik solar maupun pertalite itu tidak tercukupi. Padahal dari awal Januari dan seterusnya itu Pertamina atau dalam hal ini pemerintah selalu menyampaikan bahwa insya Allah kota akan terpenuhi. Tetapi dalam perjalanan karena tidak adanya kurangnya pengawasan atau tidak adanya sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Pertamina, sehingga ya mungkin yang menggunakan BBM solar yang seharusnya tidak berhak dia mendapatkan berhak. Nah, inilah salah satu wujud kepedulian Pertamina terhadap kita semua agar kita semua ini di dalam perjalanan tidak ada mendapatkan hambatan karena BBM-nya kita itu teratasi dari Makassar sampai Palopo, Makassar sampai Mamuju dan seterusnya. Jadi saya berharap teman-teman yang saat ini yang belum mendapatkan barcode, tolong datanglah di SPBU, bawa kendaraannya atau foto kendaraannya, bawa STNK atau foto STNK-nya,
bawa KTP atau foto STNK-nya, lalu kita daftarkan di SPBU. Kalau ada yang kurang dan tidak maksimal, kemudian bingung, tolong cari Ketua Organda Makassar. Ya, insya Allah Organda akan mengkoordinasikan kepada Pertamina hal-hal itu semua yang bisa kita antisipasi dan akan cari solusinya. Itu ya. Baik, ini juga bisa himbauan ke masyarakat ya Pak Zainal ya. Jadi memang untuk kendaraan-kendaraan yang ingin membutuhkan ataupun bahan bakarnya ini harus sesuai dengan spesifikasi kendaraan mungkin ya Pak. Ada yang ingin disampaikan mungkin Pak Ya, Zainal? jadi sebenarnya kalau berbicara, sekali lagi saya katakan bahwa ini kan ada dua jenis BBM. Ya. Ada BBM solar, memang sudah jelas verifikasi kendaraannya yang akan diberikan. Yang kurang jelas ini adalah mobil pribadi. Yang saat ini lagi dilakukan revisi, ya Perpresnya nomor 191 2014 kalau tidak salah. Itu sementara direvisi, jenis kendaraan atau modelnya seperti apa. Nah, setelah itu mungkin juga keluar baru kita nanti sosialisasi atau pelaksanaan untuk Pertalite. Karena di sini kita bisa lihat di SPBU ada mobil jenis Avanza, kemudian Fortuner. Itu masih memakai Pertalite kan? Iya. Nah, apa bedanya dengan angkutan barang yang telah dilakukan verifikasi bahwa kendaraan ini tidak layak? Contoh, apa sih bedanya Fortuner dengan kendaraan industri? Lalu kendaraan industri di biosolar itu tidak diberikan dia subsidi. Lalu Fortuner dan sejenisnya ke atas, mohon maaf itu masih bisa menggunakan Pertalite. Padahal Pertalite ini juga BBM bersubsidi. Ya harusnya Pertamax. Di sini akan terjadi kecemburuan sosial kalau ini tidak diatur. Makanya perlu ada pengaturan. Artinya dalam hal ini tinggal pengaturan yang akan diberikan oleh SPBU, kemudian ditindaklanjuti pengawasan, sehingga orang-orang yang di SPBU yakin dan percaya bahwa mereka juga tidak akan memberikan kalau ada dasarnya. Ya, tapi kalau tidak ada dasarnya, ya masyarakat kan bertanya, kenapa Anda tidak memberikan saya? Ya, kenapa ada yang dibeda-bedakan? Ya, kenapa dibeda-bedakan? Tapi kalau ada di sini, oh ya membedakan ini Pak. Oh kan jelas kan? Iya, jelas kan peruntukannya. Jadi memang harus ada kesadaran dari masyarakat juga ya Pak. Dari Mas Revi apa yang ingin disampaikan Mas Revi? Untuk subsidi tepat dari My Pertamina ini, silakan. Terima kasih. Saya paling ingin mengajak masyarakat untuk segera mendaftar ya di subsiditepat.mypertamina.id, daftarkan kendaraannya. Apabila punya 2 kendaraan nih, daftarkan aja dua-duanya. Jadi per NIK ini bisa beberapa kendaraan, jadi langsung aja didaftarin. Terkait bisa atau enggaknya kan nanti diverifikasi di sistem sendiri. Iya, ada verifikasi juga ya. Iya, jadi apabila memang tidak berhak, ya QR-nya tidak keluar gitu Bu. Ntar ada emailnya. Jadi dicoba aja didaftarkan. Lalu kalau misalnya ada apapun bisa dihubungi ke SPBU terdekat atau bisa ke 135 untuk misalnya ada kendala-kendala seperti lupa email atau mungkin ada yang keluar QR tapi tidak bisa membeli segala macam, kendala-kendala yang seperti itu bisa langsung ke kami. Yang pastinya untuk call center yang bisa dihubungi itu 135 ya. 135. Ya. Baik. Sebenarnya masih banyak sih yang ingin saya tanyakan ya. Kayaknya waktunya harus 2 jam. Baik. Iya, dilanjut lagi di Pak Ketua. Iya. Baik. Iya. Ya, harus terus-terus gitu ya sosialisasinya ya, edukasi kepada masyarakat ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Zainal ya, dan juga Mas Evi, terima kasih. Dan ya, Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita. Sekali lagi subsidi tepat
dan My Pertamina bersama Pertamina Patra Niaga. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Zainal Abidin, Ketua Organda Makassar, dan juga Mas Raditya Rivendi SD, SBM Rayon 2 Sulselbar, PT Pertamina Patra Niaga. Saya Mirza Arianti pamit, selamat siang, sukses untuk Anda. Bye-bye.